Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Words, masih bersama saya Pahala Mansuri, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia. Pak Pahala, kita lanjutkan bicara mengenai diplomasi ekonomi. Menurut Anda sektor-sektor mana saja yang bisa diperkuat melalui diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia ini? Ya tentunya kita perlu melihat beberapa tren yang pada saat ini memang terjadi di dunia. Salah satu tren yang memang pada saat ini terjadi di dunia adalah misalnya kebutuhan untuk bisa memperoleh beberapa critical mineral. Ternyata beberapa industri di masa datang itu memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap beberapa mineral kritis, seperti misalnya yang dibutuhkan untuk teknologi green di masa datang atau e-mobility misalnya electric mobility itu membutuhkan baterai tentunya, sehingga tentunya Indonesia juga tentunya bisa memanfaatkan kekayaan critical mineral yang dimiliki. Indonesia merupakan negara dengan jumlah cadangan nomor 1 untuk nikel. Begitu juga koper, kita merupakan salah satu negara produsen tembaga yang terbesar, juga memiliki jumlah cadangan bauksit sebagai salah satu bahan baku buat alumina, dan ternyata satu baterai itu komposisi alumina, tembaga, bukan hanya dibutuhkan nikel saja. Jadi ini juga tentunya bagaimana kita bisa melakukan peningkatan hilirisasi daripada produk-produk critical mineral kita, itu memang perlu dilakukan, merupakan salah satu fokus pengembangan kita. Kemudian juga tentunya dengan upaya dunia untuk bisa melakukan dekarbonisasi, penurunan emisi, industri-industri di luar baterai juga tentunya merupakan salah satu area yang juga bisa kita kembangkan. Ada cukup banyak industri-industri yang biasa dikenal sebagai penghasil green molecule, seperti misalnya biofuel, biomass, kemudian juga pengembangan daripada listrik berbasiskan energi baru dan terbarukan. Kemudian yang ketiga juga yang kalau kita lihat memang dunia pada saat ini membutuhkan cukup banyak upaya-upaya untuk bisa melakukan digitalisasi. Jadi bagian daripada upaya yang kita perlu lakukan juga adalah bagaimana kita bisa mengembangkan infrastruktur yang berbasiskan digital ke depannya, sehingga konektivitas juga tentunya merupakan salah satu sektor yang cukup prioritas buat kita. Kemudian yang keempat juga, selain daripada green economy, kita juga mengenal potensi yang dikatakan sebagai blue economy. Kalau pada saat ini mungkin total PDB yang berasal dari blue economy atau sektor maritim ini di Indonesia baru mencapai kurang lebih sekitar 6%. Kita perkirakan nanti di tahun 2040 ke depannya itu bisa mencapai sampai dengan 15 sampai dengan 20% PDB Indonesia itu akan berasal dari sektor-sektor berbasiskan blue economy atau sektor maritim. Baik itu dari hilirisasi berbagai macam produknya, termasuk misalnya rumput laut, kemudian juga upaya-upaya untuk bisa memproduksi bahan makanan berbasiskan sektor perikanan dan lain sebagainya. Jadi ini juga tentunya merupakan sektor-sektor yang prioritas, selain juga bagaimana Indonesia bisa meningkatkan kompleksitas ataupun juga kontribusi dari sektor manufaktur terhadap total ekspor yang kita miliki. Jadi 5 area sektor ini yang tentunya merupakan bagian dari upaya kita yang untuk bisa melakukan prioritisasi dari diplomasi ekonomi ke depannya. Ya, Pak Pahala, seperti apa dukungan diplomasi Indonesia untuk mendorong tuntasnya perjanjian dagang baik bilateral maupun multilateral, seperti misalnya antara ASEAN dengan Uni Eropa atau IUI SEPA? Iya, jadi tadi kan kami sampaikan juga bahwa salah satu yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia juga untuk bisa terus-menerus meningkatkan skala ekonomi kita untuk bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 5, tentunya kita perlu berupaya untuk bisa mengintegrasikan ekonomi kita dengan ekonomi negara-negara lainnya. Salah satu yang kita perlu lakukan juga untuk bisa melakukan hal tersebut tentunya juga adalah bagaimana kita meningkatkan akses yang dimiliki oleh produk hasil produksi Indonesia di negara-negara lainnya. Sebagai contoh misalnya tentunya dengan cara kita
membangun ataupun juga melakukan upaya-upaya peningkatan akses tersebut melalui adanya perikatan ataupun traktat dan treaty perdagangan, baik itu melalui FTA atau misalnya Comprehensive Economic Partnership Agreement atau biasa dikenal sebagai SEPA. Salah satu contoh misalnya sebagai yang saat ini sedang dinegosiasikan adalah SEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Atau juga upaya kita juga untuk bisa mendapatkan akses ke negara Amerika Serikat misalnya dengan kita melakukan upaya untuk bisa mendiskusikan mengenai IPEF atau Indo-Pacific Economic Framework. Jadi ini yang upaya-upaya ini yang tentunya kita perlu lakukan terus untuk bisa mendapatkan akses yang lebih baik. Karena tentunya kalau misalnya satu negara lainnya sudah memiliki FTA atau sudah memiliki SEPA dengan negara lainnya sehingga tarif yang dibebankan kepada negara tersebut sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang saat ini harus dibayar untuk produk yang dihasilkan yang berasal dari Indonesia, tentunya akan lebih sulit bagi produk-produk Indonesia untuk bisa bersaing. Jadi tentunya dalam hal ini selain daripada upaya kita untuk bisa mendatangkan investasi, mengintegrasikan ekonomi kita dengan berbagai negara lainnya, kemudian juga membangun kegiatan untuk bisa meningkatkan awareness dan juga positioning yang lebih baik bagi produk dan juga komoditas Indonesia, ataupun juga upaya untuk bisa mendatangkan investasi, kita juga perlu berupaya untuk bisa meningkatkan akses bagi produk dan layanan yang dimiliki oleh Indonesia di negara-negara lainnya melalui traktat tersebut. Ya, Pak Pahala, ada undang-undang baru terkait deforestasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan ini tentunya akan menghambat masuknya beberapa produk asal Indonesia ke Uni Eropa seperti misalnya kelapa sawit, kakao, kopi, kayu dan juga produk-produk turunannya. Sejauh mana perlawanan RI terhadap aturan baru Uni Eropa tersebut dan adakah dampak yang sudah terasa di Indonesia? Kita berkoordinasi ya dengan kementerian-kementerian lainnya, termasuk juga tentunya khususnya dalam hal ini adalah dengan Kementerian Perdagangan, kemudian juga dengan kementerian-kementerian lainnya seperti misalnya Kementerian BUMN dan juga Kementerian KLH untuk bisa melakukan memperjuangkan hal tersebut. Tetapi tentunya posisi kita di Kemlu dan juga di Indonesia sangat jelas bahwa kita memang akan berupaya untuk bisa memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam hal ini Uni Eropa misalnya dalam hal melakukan upaya diskriminatif terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia, terutama dalam hal ini upaya unilateral, tentunya kita berupaya untuk bisa melakukan upaya perlawanan terhadap hal tersebut, khususnya dalam hal ini adalah melalui WTO sebagai lembaga multilateral yang memang memiliki kewenangan untuk bisa menjadi wasit dalam hal ini dalam upaya tersebut, dan kita tentunya dalam hal ini juga melakukan upaya-upaya tersebut ataupun juga melalui upaya kita dalam hal negosiasi EUI SEPA atau SEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kita pun juga memasukkan hal-hal yang memang kita mintakan sebagai pertimbangan untuk bisa mengurangi adanya beban tarif yang terkait mengenai penerapan EUDR tersebut. Khususnya dalam hal ini karena kita lihat cukup banyak masyarakat petani kecil yang nantinya akan bisa terpengaruh dengan pemberlakuan kebijakan yang terkait dengan EUDR atau yang kita kenal sebagai upaya dari Eropa terkait dengan deforestasi tersebut. Nah, ini yang juga tentunya kita suarakan terus. Kita pun juga melakukan upaya untuk bisa melakukan diplomasi melalui berbagai stakeholders lainnya yang berada di Eropa, misalnya melalui parlemen untuk bisa memastikan dan juga mempresentasikan posisi kita, sehingga dalam hal ini juga kita melihat terjadi perubahan di parlemen yang ada di Eropa mengenai hal tersebut, khususnya dalam hal ini yang terkait mengenai nikel misalnya. Jadi ini yang juga tentunya kita lakukan terus ke depannya. Ya, Pak Pahala bicara mengenai upaya banding gugatan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Mungkin bisa diupdate Pak Pahala perkembangannya sejauh apa? Ya, memang pada saat ini telah terjadi
perbedaan antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait mengenai kebijakan pelarangan ekspor yang pada saat ini terjadi. Nah, kita tentunya dalam hal ini seperti tadi kami sampaikan memanfaatkan institusi WTO atau WTO yang memang merupakan lembaga multilateral yang memang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Dalam hal ini kita melakukan banding kepada Appellate Body yang memang merupakan lembaga yang berwenang untuk kita melakukan banding terkait mengenai hal tersebut. Selain daripada itu, tentunya kita juga melakukan upaya melalui jalur-jalur lain di Parlemen Eropa misalnya untuk bisa memastikan dan juga menyampaikan mengenai pandangan kita melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang memang memiliki jumlah cadangan nikel yang cukup besar, tentunya kita pun juga ingin memiliki hubungan dagang yang baik dengan Eropa dan juga kita melihat dan juga menyampaikan bahwa Indonesia seharusnya bisa menjadi mitra dagang yang baik. Kalau misalnya beberapa negara-negara ataupun entitas dan juga perusahaan Eropa ingin melakukan investasi dan pada saat ini juga kita berbicara dengan lembaga-lembaga tersebut, perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa untuk bisa melakukan upaya hilirisasi nikel di Indonesia sendiri. Jadi ini berbagai upaya yang kita lakukan melibatkan berbagai aktor ataupun juga entitas yang ada di Eropa. Nah, next kita mau bicara mengenai BUMN Go Global nih, Pak Pahala sebagai mantan BUMN. Mungkin bisa bicara banyak nanti, tapi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Words masih akan kembali sesaat lagi.